Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 41, Siapa yang berani menyakiti adikku? Di lantai 2 restoran lezat, serangan dari para penjaga istana Adipati semakin agresif dan semakin kuat seiring berjalannya waktu. Saat penghalang Fei Hou semakin dekat untuk dihancurkan, Huang Xiaolong mengerutkan kening dan mempertimbangkan apakah ia harus terlebih dahulu menyembunyikan dirinya di dalam ruang dan membunuh Meng Xia yang berkepala botak. Tiba-tiba, dari langit di atas, terdengar teriakan tajam burung kondor yang dapat menghancurkan batu dengan gelombang suaranya. Semua orang dalam radius beberapa mil mendengar teriakan nyaring burung kondor yang sudah lama tidak terdengar, sehingga semua penduduk Royal City menengadah ke langit. Ketika Fei Hou mendengar teriakan tajam burung kondor, dia sangat gembira, kakak senior akhirnya tiba. Meng Chen mendengarnya, dia merasa teriakan itu sangat familiar, tetapi saat ini dia tidak bisa mengerti mengapa. Jadi dia mencibir ketika dia melihat ekspresi bahagia di wajah Fei Hou. Oh, sepertinya bala bantuanmu ada di sini. Dia datang di waktu yang tepat, dengan cara ini aku bisa membersihkan kalian semua sekali dan untuk selamanya. Aku ingin melihat siapa dia sangat kuat, bahkan jika dia memiliki 3 kepala atau 6 lengan untuk datang dan ikut campur dalam urusan duke ini. Meng Chen tidak repot-repot berbalik setelah dia melontarkan kata-kata itu pada Fei Hou. Fei Hou sudah kehabisan tenaga, dan tidak lagi menjadi ancaman. Jadi bagaimana jika puncak ordo ke-10 lainnya muncul, Duke Mansion juga bisa mengatasinya. Meng Chen tidak menoleh ke belakang, namun putranya, Meng Xia, menoleh untuk melihat ketika suara melengking burung kondor bergema dan ketika ia melihat burung kondor abu-abu besar di udara dan siluet di punggungnya, rahangnya ternganga karena terkejut. Ia menjadi takut dan tubuhnya bergetar seolah-olah ditutupi oleh kutu dari kepala sampai kaki. Ayah! Ayah! Lidahnya seakan tersangkut ketika ia memanggil ayahnya dengan putus asa namun belum dapat membentuk kalimat yang jelas. Menyadari ada yang tidak beres dengan perilaku putranya, dia mengerutkan kening sambil berkata, apa yang membuatmu panik? Bahkan jika langit runtuh menimpa dirimu, ayah akan menahannya. Dia berbalik setelah mengatakan itu, menatap putranya dengan ketidakpuasan. Tidak berguna, jika dia takut hanya karena masalah kecil seperti ini, bagaimana dia bisa mengambil alih posisi duke di masa depan? Dia kemudian mendongak mengikuti tatapan putranya. Sama seperti yang dilakukan putranya, dia langsung melihat siluet seekor burung besar dan di punggungnya ada Marsekal Haotian yang berwibawa dalam baju besi emasnya. Meng Chen tergagap, dan dia menjadi pusing seolah-olah langit jatuh langsung padanya. Saat ini, Ironclaw Condor dan Marshal Haotian berada kurang dari 300 meter dari restoran lezat, dan dia dapat melihat lebih dari 10 orang secara bersamaan menyerang satu orang, adik laki-lakinya Fei Hou. Gelombang kemarahan membubung dari lubuk hatinya hingga ke kepalanya, dan dia menjadi pucat pasi karena marah, urat-uratnya melebar sehingga tampak seolah-olah tanaman merambat hijau muncul di bawah kulitnya. Siapa yang berani menyakiti adik mudaku? Dia meraung dan suara gemuruh itu menggelegar selama beberapa li. Suasana menindas yang berat meledak dan turun dari tubuhnya, aura Raja Jenderal. Semua penduduk dalam radius beberapa li mendengar suaranya yang menggelegar dan marah. Marsekal Haotian melompat dari punggung Ironclaw Condor dan melintasi jarak puluhan meter hanya dengan satu lompatan seperti tornado. Dari atas lantai 2, Marsekal Haotian mengayunkan tombaknya ke lantai 2 restoran. Murka surga. Saat tombak itu menebas, gambar-gambar tombak yang dirantai itu terbanting ke bawah. Dan ketika Adipati Meng Chen mendengar kata-kata Marsekal Haotian, pembuluh darah di jantungnya hampir putus. Adik junior Marshal. Rakyat jelata yang rendah hati itu sebenarnya adalah saudara muda Marsekal. Para penyerang dari istana Adipati hanya mendengar teriakan keras, dan tiba-tiba sebuah siluet turun dari langit saat tombak-tombak mengerikan menghujani mereka. Mereka terkejut dan ingin mundur, tetapi sudah terlambat. Jeritan terdengar di seluruh lantai 2 restoran saat semua penyerang tersapu oleh kekuatan tersebut dan lantai bergetar seperti hendak runtuh. Darah menyembur keluar dari mulut tuan pertama dan tuan kedua, wajah mereka dipenuhi ketakutan. Dua pasang mata dengan cepat melihat sekeliling dan menemukan bahwa selain mereka berdua, semua orang sudah mati. Satu serangan melukai 2 ordo ke-10 dan memusnahkan lebih dari 10 ordo ke-8 dan ke-9. Kekuatan mengerikan semacam ini, hanya keduanya dengan cepat melihat ke atas dan melihat orang itu melayang turun, tidak dapat mempercayainya. Marsekal Haotian. Setelah menyapu semua lalat, Marsekal Haotian berjalan ke arah Fei Hou, suaranya yang dalam bertanya, adik muda, kakak seniormu terlambat, apakah kamu baik-baik saja? Sambil tersenyum, Fei Hou menatap orang di hadapannya dan berkata, aku baik-baik saja. Kemudian, tatapan sang Marsekal beralih ke Huang Xiaolong. Ketika dia berada di udara, dia menyadari bahwa adiknya mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melindungi anak kecil ini. Siapa identitas anak kecil ini? Mungkinkah dia cucu adiknya?
Saat pikiran-pikiran ini berkecamuk dalam benak Hao Tian, matanya tiba-tiba tertuju pada tangan kiri Huang Xiaolong. Di jari manis tangan kiri Huang Xiaolong terdapat sebuah cincin hitam gelap dan saat Hao Tian melihat cincin ini, tubuhnya tampak bergetar, matanya menatap lebar tak percaya, bukankah ini? Matanya beralih ke Fei Hao. Fei Hao sudah tahu apa yang ingin ditanyakan kakak seniornya dan menganggukkan kepalanya pada Hao Tian. Melihat anggukan junior broternya yang mengonfirmasi tebakannya, tubuhnya bergetar dan wajahnya memerah karena kegembiraan sementara tubuhnya bergeser ingin berlutut. Suara kecil yang mirip dengan dengungan lalat terdengar di telinganya saat Hao Tian hendak berlutut, menghentikannya. Dia menelan kata, "Sovereign," yang hendak keluar dari mulutnya dan mengubahnya menjadi, "Marsekal Kerajaan Luotong." Hao Tian memberi salam kepada Tuan Muda. Tuan Muda, Tuan Muda. Pikiran Duke dan putranya, Tuan pertama, dan Tuan kedua hancur. Marsekal Hao Tian dari Kerajaan Luotong yang agung benar-benar memberi hormat kepada anak kecil itu. Terlebih lagi, Marsekal memanggilnya Tuan Muda. Seolah-olah langit terbalik, kaki mereka gemetar tak berdaya, dan mereka hampir pingsan. Pada saat ini, bahkan langit yang runtuh tidak dapat dibandingkan dengan bencana ini. Marsekal Hao Tian. Bahkan Huang Xiaolong tercengang. Orang yang memberi hormat kepadanya yang tampak seperti pria berusia 70-an adalah Marsekal Hao Tian dari Kerajaan Luotong. Marsal Hao Tian adalah murid gerbang Asura. Kakak senior Fei Hao. Lalu, seberapa luas dan kuatkah gerbang Asura itu? Tuan Muda. Melihat Huang Xiaolong dalam keadaan linglung, Fei Hao memanggil dengan suara pelan, mengingatkannya. Baru saat itulah Huang Xiaolong terbangun, dan tangannya terulur untuk membantu Hao Tian berdiri. Marsekal Hao Tian, tolong berdiri. Jantung Marsekal Hao Tian hampir melompat keluar saat Huang Xiaolong mengulurkan tangan untuk membantunya, merasa sangat tersanjung, ia segera berdiri. Hao Tian berterima kasih kepada Tuan Muda. Setelah ia berdiri, mata Marsekal Hao Tian yang tajam dan dingin menatap keempat orang itu, Meng Chen, Meng Xia, Tuan pertama, dan Tuan kedua. Dia secara alami mengenali Meng Chen dan putranya. Gelombang pembunuhan berkecamuk di mata Marsekal Hao Tian. Jika mereka hanya mengeroyok adik muda Fei Hao saja, dia akan membiarkan masalah ini berlalu dan berakhir di sini, tapi sekarang. Dia berjalan perlahan ke arah pasangan ayah dan anak itu, dan dia menghampiri Tuan pertama dan Tuan kedua, pergelangan tangannya berputar dan telapak tangannya menghantam dada mereka secara langsung yang menyebabkannya meledak seketika. Dua prajurit Ordo ke-10 tewas begitu saja. Marsal Hao Tian. Wajah Meng Chen sudah kehilangan semua kesombongannya, tergagap saat dia berusaha keras untuk bersikap tangguh. Aku adalah Duke Meng Chen. Meskipun Marsal Hao Tian hanya di bawah raja, dia tetap tidak bisa membunuh seorang duke dengan gegabah. Marsekal Hao Tian berkata dengan suara dingin, "Aku tahu kamu adalah Adipati Meng Chen." Meng Chen menghela napas lega saat mendengar ini, "Lebih baik kau sudah tahu siapa aku." Namun, saat Meng Chen rileks, tombak di tangan Marsekal Hao Tian melesat maju, menembus tenggorokannya sebelum ia menariknya kembali. "Sekalipun kau seorang adipati, kau berani mencoba membunuh penguasa gerbang Asuraku, kau harus mati juga." Marsekal Hao Tian memandang dengan dingin saat tubuh Adipati Meng Chen perlahan jatuh ke lantai.